Ya, di tengah berbagai ujian profesionalitas anggota kepolisian Republik Indonesia yang marak terjadi belakangan hingga beberapa di antara mereka gugur, ternyata sejumlah personil polisi telah memainkan perannya di masyarakat. Ya, tentunya ini lebih dari urusan kedinasan yang mereka hadapi sehari-hari. Tidak hanya urusan menjaga keamanan, di antara mereka ada yang mengajar hingga memberdayakan kaum yang terpinggirkan. Seperti apa sisi lain di balik sosok berseragam ini? Telah hadir di studio ada Ibda Jelani, anggota Polres Cianjur yang kita saksikan tadi sudah mengajar di sebuah kampung di Cianjur. Dan di segmen berikutnya, jangan kemana-mana, kami juga akan hadirkan juga sosok yang tidak kalah besar jasanya terhadap keamanan masyarakat. Kita mulai dulu di sini. Pak Jelani, selamat siang. Ada sehat Bapak? Sehat. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya untuk bergabung Selamat dari di Bayangkari. Ya. Saya mau tanya dulu Pak, bangga jadi polisi? Alhamdulillah. Bangga? Saya sudah 36 tahun. 36 Sudah tahun? 36 tahun. Kenapa bangga? Karena saya dilahirkan dari masyarakat kecil, kemudian saya menjadi anggota Polri dari tahun 80 sampai 81. Ya, 81. Saya diangkat menjadi anggota Polri. Sampai Diangkat sekarang. menjadi anggota Polri dan kemudian juga masih mempunyai sisi lain ya, yaitu peduli terhadap pendidikan. Ini dikatakan Pak Jelani sebagai pelopor pendidikan di Cianjur begitu. Awal mulanya kemudian bisa tergerak, punya mimpi dulu lah begitu. Dari mana sih kemudian punya seperti kayak keinginan, akhirnya juga bisa tersampaikan sampai 2017 ini sudah memiliki 200 siswa lebih di SD Bakti Mulya. Baik, saya itu dulunya sebagai Babin Kaptimas di daerah Kecamatan Naringgul. Kemudian saya karena sering pembinaan kepada masyarakat, pada waktu itu tahu masyarakat itu karena sekolah jauh, saya ada ide untuk mendirikan sekolah. Oh, itu. Ya, untuk mendirikan sekolah. Kemudian saya sosialisasi dengan masyarakat bahwa kita bagaimana anak-anak kita untuk mencerdaskan anak bangsa untuk belajar yang baik gitu. Dari tahun berapa itu awalnya mulai? 2005. 2005? Ya. 2005? Sosialisasi itu 2005, ya berdirinya 2006. Sudah mulai punya keinginan karena lokasi ataupun memang dari masyarakat yang tidak terjangkau di daerah sana untuk mendapatkan akses pendidikan begitu. Dan kemudian mempunyai mimpi untuk bisa menjadikan mereka adalah sebagai pendidik, sebagai juga murid-murid yang bisa meraih hasil belajar dan mengajar yang baik begitu. Iya, karena jauh dari akses sekolah induk kepada masyarakatnya jauh. Berapa jauh Pak? Kurang lebih 3 kilo, 4 kilo. 3 kilo di sana ya? Iya, karena situasinya kalau di kampung 3 kilo itu ya perkampungan jauh gitu. Jauh. Nah, ini penasaran sekali ya Naila, karena dari beberapa tahun lalu tuh memang sempat dikatakan citra polisi itu beragam sekali di mata masyarakat. Yang sekarang hadirlah sosok Pak Jelani yang bisa dikatakan sangat dekat dengan masyarakat. Reaksi awal waktu itu masyarakat gimana sih Pak? Waktu kemudian Bapak mau bilang, saya mau mendirikan sekolah gitu. Nah, reaksinya itu gimana awalnya? Ya, karena itu dari tugas pimpinan bahwa kita harus dekat dengan masyarakat. Dengan masyarakat. Bahwa saya itu ditugaskan oleh pimpinan bahwa saya harus mendekat dengan masyarakat, kemudian kita langsung dibina langsung. Dan setelah itu ada ide bahwa kita itu bagaimana keadaan masyarakat yang kesusahan ini. Jauh dari sekolah maupun dengan rumah-rumah yang ada. Jadi saya itu alhamdulillah dari 20 orang sekarang murid, sekarang udah 218. 200. Kalau pertama 20 orang. 20 orang ya. Itu di 2006. 2006 ya. Jadi kemudian mensosialisasikan kepada masyarakatnya untuk mengumpulkan swadaya. Awalnya kan mengumpulkan swadaya begitu Pak Jelani. Itu bagaimana agar kemudian masyarakat bisa turut membantu juga? Masyarakat itu yang dari pembantuan dari masyarakat itu ada yang punya bambu bawa bambu, yang punya paku bawa paku, yang punya kayu bawa kayu. Akhirnya jadi sederhana begitu dibuat ya. Dibuatnya gitu. Oke. Kemudian alhamdulillah setelah saya sekarang ya sudah mencapai ya murid yang banyak, kemudian sekolahnya sekarang alhamdulillah sudah berdiri tegak, sudah bagus, bisa dengan yang lain. Kemudian saya juga ada ucapan terima kasih juga dari pimpinan, yaitu dari mulai di Bapak Kapolres, ke Bapak Kapolda, Pak Dirlantas, Bapak Kapolri, saya sampai dikasih
penghargaan waktu itu ya, awal Pinmas. tahun ini ya, Iya, luar alhamdulillah biasa. sama Bapak Pak Jailani, Pinpin. selain tentunya akses kemudian tadi sulit ya ke sana dan kemudian juga arahan dari atasan untuk mendekatkan pada masyarakat, apa sih alasan lain nih kemudian akhirnya Pak Jailani memutuskan untuk, ayo saya mau mulailah belasan tahun gitu. Apa yang membuat Bapak kemudian semangat? Apakah dari anak-anak itu sendiri yang ingin belajar atau seperti apa sih Pak? Karena tujuan saya ingin mencerdaskan anak bangsa ini. Oke. Ya, untuk mencerdaskan anak bangsa ini, bagaimana kita untuk mengarahkannya yang baik. Ya, kalau kita mengarahkannya yang jelek, pasti jelek jadinya. Kalau sekarang mengarahkannya yang baik, mesti baik hasilnya. Gitu. Baik, Pak Jailani juga awalnya digaungkan semangat ya pendidikan ini Ya, semangat memang pendidikan, sekarang semangat Bayangkara. semangat Bayangkara dan juga pendidikan Salam menjadi hati-hati satu. gitu ya. Baik, dan kemudian selama sudah bisa dikatakan ini dari 2005 sampai 2017 ini lebih Belasan tahun dari ya. 12 tahun begitu. Apa pengalaman yang paling menarik yang Pak Jailani tidak bisa lupakan sebagai seorang tenaga pendidik di sana? Pengalaman terbaik atau yang ini kita senang dengan dekat dengan masyarakat, dengan anak-anak, dengan masyarakat juga, dengan tokoh-tokoh yang ada di sana. Kita itu pengalaman yang tidak baiknya, kalau sekarang kalau musim hujan sudah masuk, Bocor. ya bocor. Bocor. Kadang-kadang si bilik-biliknya itu ada anjing yang masuk juga, ada ayam yang masuk juga, bisa dilihat di itu. Tadi ya, ada tayangannya ya, tadi ya. tayangannya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah diakui oleh dinas dari mulai 20 Oktober 2014. 2014 ya. Ya. Pak Jailani, tentunya juga sekarang sudah membuahkan hasil banyak begitu ya dengan perjuangan belasan tahun, kemudian membagi waktu. Polisi kan tugasnya kan bisa dikatakan 24 jam selama 7 hari nonstop gitu Padat. Pak. Membagi waktunya itu gimana Pak? Kalau saya, kalau mengajar itu, kalau lepas piket saya pasti pagi-pagi. Kalau cadangan saya pasti pagi-pagi. Kalau waktunya dinas, saya itu mesti izin dulu kepada pimpinan, yaitu Bapak Kapolsek maupun saya, karena saya sudah diizin sama Bapak Kapolres, silakan. Dan setelah itu masuk lagi. Jadi artinya menyiapkan waktu sedemikian baiknya begitu ya, Ya, membagi-bagikan setiap seminggu full gitu mengajar di sana atau Ya, seperti full. apa? Ada pemuda yang di situ. Ada pemudanya yang juga ya. memakai. Pak Jailani lebih spesifik mengajar apa sih di Kalau di sekolah sana waktu awal-awal kita itu apa yang diajarkan sama kita itu banyak. itu? Seperti Ya, ada matematika, ada ini, ada bahasa Indonesia, ada PKN yang lainnya gitu. Jadi kalau sekarang mah udah ada banyak sekarang ya. banyak. Jadi sekarang udah dibagi lagi. Banyak yang membantu ya. Ada panggilan khusus buat Pak Jailani nggak dari murid-murid? panggilan kesayangan Ya, kalau gitu. di panggilan khusus mungkin saya Pak Polisi aja. Pak Polisi, Pak Polisi. Pak Pol. Karena saya Pak Pol. Pak Pol. Karena saya itu mengajarnya pekan dinas. Oke. Pekan Oke. dinas. Jadi Kalau ada. tata tertib lalu lintas ataupun yang Oh, ada itu di kepolisian juga ada. diajarkan juga? Diajarkan Iya. juga ya. Menarik ya. Ada ini nggak Pak pengalaman yang mengharukan nggak katakanlah dari mungkin murid yang kemudian berterima kasih sekali dengan Bapak gitu diberi fasilitas, ada nggak pengalaman yang kemudian Bapak langsung yang wah ternyata saya berguna juga dengan apa hasil kerja keras saya gitu. Alhamdulillah ada. Apa itu Pak? Ya. Kalau dari anak-anak itu ucapannya ya doa sebenarnya kita. Doa. Doa. Ya, sekarang sudah terasa sama saya. Doa ini apa waktu itu Pak? Doa waktu itu mudah-mudahan Bapak lebih dari ini. Lebih dari ini. Iya, dari ini. Hanya Tuhan yang tahu. Yang bisa membalas hanya Tuhan Iya. tentunya dengan segala ini. Iya. Dan Iya. sejauh banyak Bapak sudah memberikan pelajaran kepada mereka. Ada nggak Pak kemudian siswa yang sekarang sebetulnya sudah menempuh pendidikan lebih tinggi lagi yang datang ke Bapak? Iya. Pak, ini saya sudah ini Pak, sudah kuliah, saya udah ini. Ada Kalau nggak, Pak? yang ini belum. Karena Belum baru ya? 12 tahun. Oh, Baru SMP kelas 3 sekarang. SMP kelas 3 sekarang. Belum ada yang lebih tinggi. Oh, belum ya? Belum. Oke. Pak, iya, tanggapan Bapak nih Pak, karena kita kan sedang baru saja tadi ya melangsungkan upacara Bayangkara ulang tahun polisian yang ke-71 begitu, kemudian tanggapan Bapak terhadap polisi yang juga menjalankan tugas negara, bukan hanya bertugas sebagai polisi saja, tetapi ada Membantu tugas masyarakat sosial ya. seperti membantu masyarakat ataupun tugas humanis lain yang dilakukan oleh kepolisian, seperti apa? Kalau sekarang saya kembali ke awal, karena saya sebagai Babin Kaptimas, sekarang saya ditugaskan oleh pimpinan sebagai Kanit Tigiasa Polres Cianjur. Itu saya lebih semangat lagi, karena saya
ke tiap-tiap sekolah, dari mulai perguruan tinggi sampai ke TK juga saya datang ke sana. Sampai TK datang Ya, juga. karena saya memberikan pengarahan ya tentang aturan lalu lintas, kita tentang kebinekaan kita, apalagi sekarang Bayangkara harus promoter, ya, betul. profesional, ya. Pak, ini sekarang banyak sekali polisi yang tentunya selain mengabdi pada masyarakat, memberikan pelayanan secara sosial, ada juga polisi Pak yang mungkin kurang beruntung karena mungkin bisa dikatakan menjadi korban serangan dari banyak orang begitu. Tanggapan Bapak dengan banyaknya kemudian yang menargetkan kepada polisi ini seperti apa Pak? Kalau untuk Polri sampai saat ini jangan takut, ya, Jangan tentang ada teror-teror yang tersebut. Ya, jangan takut, kita tetap tribrata yang harus kedepankan. Gitu. Harus tugas kita, tugas pokok kita sebagai anggota Polri, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 kita tegak. Udah cukup di situ, tetap harus kokoh. Tribrata. Iya, tetap tribrata. Di antaranya bisa dijelaskan lagi. Tribrata itu meliputi sifat-sifat apa saja? Kita harus humanis terhadap masyarakat, mengayomi, melindungi, dan pelayan masyarakat. Oke, baik terakhir nih Pak, terakhir. Setelah sekarang sekolah sudah berdiri, 200 orang, selanjutnya apa Pak targetnya? Mau mendirikan sekolah tempat lain atau gimana? Kalau sekarang mungkin karena saya ditugaskan sebagai Kanit 3SA, saya tetap memberikan informasi kepada masyarakat, memberikan penerangan terhadap masyarakat, bahwa saya mampu memberikan penerangan terhadap masyarakat. Organisasi ke masyarakat, kemahasiswaan, maupun ke anak-anak sekolah. Baik, pesan Bapak untuk murid-murid yang ada di sekolah SD Cianjur. Yang menyaksikan sekarang mungkin silakan Pak mau disampaikan. Ya, mudah-mudahan tahun. Ya, saya akan sampaikan, mudah-mudahan ada adikku yang ada di sekolah SD. Silakan Pak sebelah sini. Iya, Ya, sampaikan di Pak. SD Budi Asih, Bayangkara, ya, yang berada di Naringgul, supaya semangat belajar, ya, supaya cita-citamu setinggi langit kita capai. Terima kasih. Dan untuk Bayangkara, tetap Bayangkara. Jangan sampai Semangatnya kendor. semangatnya kendor, harus merah putih. Harus merah putih. Oke, baik. Terima Senang kasih sekali ya. Pak Terima kasih Pak Ida Ibda Jailani telah Jailani. berbagi bersama kami, telah menginspirasi banyak pemirsa ya Betul terkait dengan hal sekali. ini. Semoga juga banyak lagi yang kemudian termotivasi betul. untuk bisa membangun kegiatan sosial Tribrata seperti begitu itu ya, Tribrata. Tribrata. Oke. Dan Salam pemirsa, polisi makin gencar ternyata menjadi target serangan teror. Bagaimana pengakuan anggota polisi yang selamat dari serangan teror bom? Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Newsline. Bicara soal polisi yang jujur ya, kita langsung ingat dengan kata-kata dari almarhum Presiden Gus Dur, hanya ada 3 polisi jujur di negeri ini ya. Patung polisi, polisi tidur, dan polisi hugeng ya. Begitu langkahnya polisi jujur di negeri ini ya. Ya, tapi ternyata dugaan itu salah. Ternyata banyak juga polisi-polisi yang inspiratif, dan tadi kalau ada tagline yang menyebutkan bekerja dengan hati, sudah hadir ada salah satu yang juga bekerja dengan hati Ya, hari ini di dan Studio tidak Selamat hanya Pagi Indonesia. menjalankan tugas utamanya tetapi juga Betul. peduli dengan hal-hal sosial Ya. di sekitarnya ya. Ia adalah AKP Beni Cahyadi, Kasat Reskrim Polres Cianjur. Selamat pagi. Masih muda, kita panggil Mas muda. saja ya. Pak Polisi. Pak Polisi aja ya. Mas Ya. Beni apa kabar? Ya, nanti kita juga akan tanya lagi ke Mbak Tika ya terkait dengan sentimen positif terkait dengan image yang dihadirkan oleh polisi. Selamat karena sudah berhasil menjadi salah satu tokoh inspiratif, dan juga selamat hari ulang tahun Bayangkara ke-71 ya. Mas Beni, bagaimana ceritanya sih bisa punya keinginan ya, dorongan untuk mengurus orang-orang yang mengalami gangguan jiwa? Kenapa Mas Beni? Ya awalnya sih ini sebatas hanya kebiasaan sih Mbak. Ini bukan hanya pertama kali kita lakukan. Dan kebetulan juga saya bekerja tidak sendiri, dan kadang-kadang juga melibatkan anak gitu. Kita juga biasakan anak saya untuk lebih dekat gitu loh. Jadi intinya memanusiakan manusia Mbak. Mungkin terlepas mungkin orang-orang tersebut memiliki keterbelakangan mental, tapi buat saya pribadi mereka juga punya hak untuk setidaknya nyaman lah gitu. Apa titik baliknya Pak Beni? Feedbacknya sebenarnya bukan mencari sesuatu hal, tidak Mas, tapi lebih kepada kenyamanan sih Mas. Gimana caranya kita melihat orang, terlepas lihat orang gila senyum itu sudah bisa buat nyaman loh Mas. Kalau buat saya pribadi gitu. Orang gila senyum bisa membuat nyaman. Oke. Gitu. Jadi tidak beda ketika saya mungkin punya istri, buat bahagia istri saya itu juga kenyamanan buat saya. Terlepas dari mungkin mereka juga punya keterbelakangan mental,
Tapi yakin lillahi ta'ala bismillah Mas. Saya hanya itu aja. Jadi memang langka ya orang-orang seperti ini ya. Apa saja yang dilakukan terkait dengan orang gila ini? Variatif Mas. Yang jelas kita setiap hari Jumat itu biasanya rutin kita bagi-bagi ya sederhana Mas, sekedar nasi padang gitu loh. Dan biasa sebulan sekali pasti kita mandiin. Paling ganti Sampai baju. memandikan mereka? Iya Mbak. Pasti nggak gampang dong ya Mas Benny? Ceritain dong suka dukanya gimana? Unik sih Mas, tapi balik lagi bahwa niat kita tidak mencari apa-apa gitu loh, hanya memberikan kenyamanan pada sesama. Yang jelas terkadang kita coba pancing pakai rokok Mas. Itu hampir kebanyakan dari semua orang gila gitu. Maaf, bukan orang gila, orang yang memiliki keterbelakangan mental. Itu hobi dengan yang namanya rokok. Baik perempuan maupun laki-laki. Unik ya caranya. Jadi selama kita memandikan itu ya rokok jangan sampai berhenti Mas. Bahkan juga digunting rambutnya kan kalau tidak Iya, salah. gitu, Sempat Mas. menggunting sendiri juga. Karena Pak Benny. gondrong Mas, biar Karena rapi gondrong. gitu Mas. Biar rapi gitu ya. Berapa orang sih yang diajak untuk ikut mengurusi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa ini? Iya banyak Mas, alhamdulillah. Ini juga kebetulan kita ada teman dari media Metro TV juga yang memang buat saya itu juga inspiratif gitu loh. Jadi bukan hanya kalangan polisi saja, itu juga ikut memandikan kita. Mungkin kalau polisi tugasnya razia, ini razia orang yang memiliki keterbelakangan Banyak mental, yang Mas. tergerak begitu ya. Gitu, Nah, apakah Mas. cerita inspiratif seperti ini juga menyumbang sentimen positif di media sosial dan juga media online? Ya, secara individu ya kita katakan. Betul, dan itu pasti akan memiliki sumbangan yang cukup signifikan gitu, karena kan selama ini masyarakat itu selalu punya persepsi yang namanya polisi itu biasanya ya kerja sesuai dengan tupoksi lah istilahnya seperti itu. Padahal sebenarnya banyak sisi-sisi menarik yang bisa diangkat dari Polri yang selama ini masih belum banyak disampaikan gitu, dan kita bersyukur bahwa kita tuh berada dalam sebuah dunia yang digital gitu, segala sesuatunya ada informasi menarik langsung kita share melalui media sosial maupun melalui WA group gitu, sehingga informasi menarik seperti apa yang dilakukan Mas Benny bisa menjadi inspirasi di berbagai tempat, nggak cuma buat polisi tapi juga buat masyarakat biasa gitu, atau apa namanya, mungkin juga untuk pejabat lainnya gitu loh. Oke, Mas Benny ngomong-ngomong main media sosial tidak? Saya main sedikit, Pak, Sedikit tapi ya? tidak banyak. Apa nih media sosialnya? Instagram, Twitter atau apa? Instagram sih Instagram ya. sebenarnya. Instagram. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu sering tidak diposting di media sosial? Sebenarnya enggak sih Mbak, kebetulan saya punya akun media sosial juga private, tidak untuk umum gitu. Jadi kenapa, ini juga saya sebenarnya kaget kenapa bisa sampai terblow up gitu. Karena memang mungkin pada saat kita coba untuk kegiatan ini mungkin ada rekan-rekan hanya untuk dokumentasi saja lah gitu. Tetapi mungkin karena beberapa hal mungkin ini sampai ke media juga, sempat karena ada kawan-kawan dari media juga, jadi mereka coba untuk share gitu. Saya sempat sedikit komplain Mas, karena kan nanti efeknya ria Mas. Gitu loh ya, saya sudah wanti-wanti jangan, karena underestimate atau persepsi orang pasti beda-beda. Karena tulus membantu ya, tidak ingin Ada mencari yang bilang popularitas ya. cari popularitas gitu. Iya. Toh juga saya tidak dapat apa-apa kok. Tapi banyak loh teman-teman aparat yang juga membuka Instagram yang Banyak, populer dengan followers banyak. 10.000 tidak tertarik Banyak dengan itu. gitu. Enggak sih Mas. Enggak tertarik gitu ya? Meskipun itu bisa menginspirasi yang lain. Karena buat saya itu bukan suatu kebanggaan sih buat saya. Oke, Gitu. Mbak Tika kalau lihat ini ya, kasus Mas Benny ini justru tidak pengen di blow up gitu ya. Sebenarnya lebih baik mempromosikan citra polisi lewat cara seperti itu, atau justru Kalau melihat trennya di media Kalau sosial saya dan online. melihat dari beberapa catatan juga terkait dengan bagaimana persepsi masyarakat terhadap polisi gitu ya, sesuatu yang lebih natural itu akan lebih abadi daripada sesuatu yang sifatnya settingan dalam tanda petik itu, karena dalam catatan kita ada beberapa juga yang memang sengaja dan dikhawatirkan untuk dikhawatirkan gitu ya, untuk ria gitu tadi seperti itu. Namun demikian sebenarnya kalau kita itu niatnya untuk memberikan inspirasi buat orang lain, itu akan cukup bagus juga gitu. Setidaknya mungkin bisa dilakukan oleh orang lain gitu. Jadi apakah ini mau pamer atau tidak pamer sebenarnya tergantung orang lain bagaimana persepsinya terhadap polisi tersebut gitu. Tapi kunci dari semuanya yang saya lihat adalah bagaimana kita bisa memberikan satu inspirasi yang baik untuk masyarakat lainnya gitu. Sampai kapan Pak Benny?
Tidak ada batasan waktu, Tidak ada Mas. batasan. Tidak limited. Tapi ngomong-ngomong, kenapa keluarga sampai diajak istri, anak-anak? Tujuannya Memang apa? langsung mau pada saat pertama kali Ya, diajak. jadi ini saya lakukan bukan hanya di Cianjur, Mas. Gitu loh. Dan ini kita juga selama saya menjalankan tugas dan itu selama itu saya lakukan itu. Kenapa saya selalu melibatkan anak saya? Karena juga saya dididik dari keluarga yang memang mengajarkan untuk bagaimana caranya berbagi, gitu loh. Hari ini saya punya tanggung jawab untuk anak saya, tidak usah berbicara luas, tapi setidaknya untuk lingkup keluarga saya mendidik anak saya bagaimana cara mereka peduli dengan lingkungan, itu sih Mas, dengan sekitarnya. Oke, Mas Benny, ini HUT ke-71 Bayangkara ya. Apa harapannya untuk Polri khususnya ke depan? Ya, harapannya yang jelas polisi dicintai dan bukan lagi sebagai yang ditakuti gitu loh. Karena memang dari zaman dulu anak kecil mau makan aja harus dibilang awas ada polisi. Nanti ketakutan baru makan. Sekarang polisi ini lebih kepada bagaimana polisi ini suatu kebutuhan untuk masyarakat. Jadi kapanpun, dimanapun polisi itu dibutuhkan dan nyaman ketika masyarakat dengan polisi. Jadi polisi kalau bisa jadi superhero-nya masyarakat, anak-anak gitu ya. Betul, itu sih. Jadi nggak takut lagi kalau dibilang ada polisi gitu. Akan Jadi dicari, Mas. Jadi tidak cuma 3 itu tadi ya yang Gus Dur katakan. Nah, ini juga yang tadi katanya kalau dulu takut sekarang sudah berubah persepsi negatif itu. Ya, jadi sebenarnya sesuai dengan harapan dari Mas Benny, kalau kita bisa buka di data tadi, itu kita lihat bagaimana persepsi netizen terhadap polisi dalam 1 tahun terakhir. Dan di situ kita lihat itu di sebelah kiri itu kan ada warna kuning, joy, sadness, anticipation, disgust. Tadi Mas kan takut apa namanya, polisi ditakuti. Kita bisa lihat di situ, itu grafik yang paling kecil sendiri itu adalah fear. Oh, justru paling kecil sekarang. Betul, ya. jadi Sudah sesuai berkurang dengan ya. harapan dia. Jadi harapan masyarakat terbesar pada Polri atau emosi masyarakat pada Polri, saya sengaja ini pilih yang dari akun manusia. Karena ada 84 yang dari akun manusia dan sisanya adalah akun robot. Gitu. Nah, ternyata dari akun manusia itu emosi terbesar adalah anticipation, dan anticipation itu artinya adalah harapan. Kalau polisi harus jauh lebih bagus. Nah, itu adalah harapan masyarakat terhadap Polri. Dan yang terbesar kedua adalah emosi trust. yakni emosi percaya pada Polri bahwa apa yang dilakukan polisi ya semoga ini yang terbaik dan sesuai dengan harapan polisi juga kan. Amin. Luar biasa, tidak takut tapi sudah percaya ya. Betul. Iya. Baik, terima kasih Mbak Tika, Mas Benny sudah berbagi cerita di Selamat Pagi Indonesia dan kita jeda dulu, kami masih akan kembali sesaat lagi. Thank you.